seperti itu. Kemudian ada white balance. Di sini mungkin kalian sering lihat white balance di kamera itu ada macam-macam, tapi apa aja sih itu? Maksudnya buat apa? Nah, di sini aku jelasin white balance itu bagaimana cara kamera kalian menangkap warna putih sebenarnya. Jadi kalau misalnya mata kita bisa lihat kertas di pantai nih, kertas warna putih di pantai. Nah, kalau mata kita lihat itu kan kertasnya warna putih. Tapi kalau kamera kalian lihat itu bisa kertasnya warnanya oranye. Nah, gimana caranya biar kertasnya warna putih? Itu kalian atur di white balance ini. Nah, ini misalnya kita lihat foto ini ada 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 cewek ya lagi melihat ke sunset. Terus langitnya udah biru karena udah mau malam. Terus ada sedikit oren-oren di mukanya dan di langitnya karena udah sunset. Ini foto yang bagus ya. Nah, coba kalau misalnya kita salah pakai white balance. Nah, semuanya jadi warna biru padahal ini lagi sunset. Nah, kayak kurang cocok kan? Jadi kalian harus posisikan white balance itu dengan kondisi yang tepat. Nah, bagaimana melihat kondisi yang sesuai dengan white balance? Nah, misalnya kalian pada keadaan sumber cahaya yang berwarna oranye atau sumber cahaya yang cenderung hangat itu berada di sekitar level 1000. Nah, kalian tinggal pilih yang sekitar sekitar 3000, 2000 atau 1000. Kalau misalnya di kamera itu ada tungsten pilihannya. Nah, di situ nanti kamera kalian akan menyesuaikan sehingga warna putih yang sebenarnya itu terlihat. Nah, kalau misalnya kalian berada di tempat yang dingin seperti di salju-salju ini, itu kalian bisa sesuaikan dengan di bagian shade atau cloudy. Nanti warna putih yang sebenarnya itu akan ter teratur. Oke, masuk ke komposisi dan framing. Jadi komposisi itu diartikan sebagai eh, apa saja komposisi yang bagus sehingga gambar itu apa apa saja komposisi yang bisa terdapat dalam gambar sehingga gambar itu terlihat bagus. Dan framing itu adalah cara penempatan komposisi tersebut. Nah, bakal aku jelasin salah satu penempatan itu row of third. Kalau misalnya kalian ngambil gambar pantai atau kota seperti ini, tapi garisnya berada di tengah, itu gambarnya bagus nggak? Ya mungkin bagus ya. Coba kalau gambarnya kayak gini, sehingga dia garisnya terdapat di garis bawah. Mendingan nggak? Ya, bisa dibilang mendingan ya. Nah, coba kalian kalau misalnya kalian merekam orang, tapi orangnya berada di garis tengah. Bandingkan dengan gimana kalian merekam orang dengan posisi tujuan orang tersebut berada per- di perpotongan antara garis ini, garis grid ini. Bisa dilihat lebih mendingan kan ya. Nah, kemudian kenapa bisa begitu? Nah, jadi komposisi row after ini adalah penempatan objek kalian di antara garis vertikal atau garis horizontal atau bahkan perpotongannya. Jadi, kalau kalian menempatkan pada posisi ini, itu tuh gambar kalian di, jadi otomatis bagus itu. Bisa dibilang otomatis bagus. Nah, seperti pada gambar ini juga, misalnya singanya melihat ke kanan, kita tempatkan dia di garis yang kiri. Coba kalau kalian tempatin di garis kanan, nah itu sebenarnya kurang bagus karena memandang apa pandangan liannya, pandangan dia itu ke arah kanan. Jadi kalian tempatkan di kiri sehingga kita lihat apa yang dipandang gitu. Itu adalah framing juga. Untuk aturan lainnya adalah simetri. Simetri itu sudah tahu dari artinya. Simetri adalah keseimbangan antara kanan dan kiri dari gambar yang kalian ambil.
dari foto ini kita bisa lihat ada orang yang sedang duduk di pinggir danau. Gambar ini bisa bermakna sebagai eh, pengambil gambarnya itu ingin menunjukkan bahwa videonya ini tentang orang yang sedang duduk tersebut. Dia sedang melakukan apa, sedang memikirkan apa, dan interaksinya dengan lingkungan itu seperti apa. Kita bisa tahu dari gambar yang diambil ini karena gambar yang diambil sudah cukup baik. Nah, simetri ini juga bisa menjadi titik fokus dari para audiensnya. Nah, kalau misalnya kita ngambil gambar, terus ada orang di tengah, ya pasti kita melihatnya orang di tengah kan. Kalau misalnya orangnya di pinggir, nah itu nggak, kurang banget. Kecuali kalian letakinnya sengaja di bagian row of third kayak tadi. Nah, itu masih bisa dimengerti, bisa dilihat sama orang dengan gampang. Kemudian ada yang lebih menarik lagi yaitu leading lines, di mana kalian bisa melihat garis-garis pada gambar yang kalian ambil. Garis-garis tersebut bahkan menunjukkan satu tujuan tertentu sehingga para penonton ini malah langsung menuju menunjukkan pandangannya ke apa yang kalian maksud. Nah, di sini kita bisa lihat dari gambar ini bermaksud untuk menunjukkan pandangan audiens kepada orang yang ada di tengah tersebut. Ini adalah keunggulan dari leading lines. Mungkin contoh lain seperti gambar yang di sini, kita bisa lihat garis-garisnya mengarah ke orang sini sehingga dengan otomatis mata kita itu memandang orang yang ada di sini dengan mudah. Kemudian dari depth ini adalah komposisi juga. Jadi depth ini seperti yang tadi diajarkan pada vokal vokal length atau f-stop aperture, itu kalian memainkan mundur menengah fokus. Nah, di sini gambar yang menunjukkan eh, ada ular, dan yang jelas itu di tangkai-tangkainya juga ya ular. Bagian belakang itu tidak ditunjukkan karena tidak penting atau tidak ingin ditunjukkan oleh pengambil gambar. Nah, bedanya sekarang semuanya jelas kan. Kalau di sini yang ingin pengambil gambar sampaikan adalah bagaimana interaksi antara orang-orang tersebut dengan lingkungan di sekitarnya. Jadi di sini kalian bisa lihat belakangnya jelas, depannya jelas, belakangnya jelas, pohon-pohon di belakang jelas. Nah, kita, terus kita bisa simpulkan, wah ini ada orang-orang di tengah hutan, mereka lagi ngapain kok, lihat-lihat, mungkin mereka lagi cari jalan. Berarti kalau misalnya kalian sudah bisa nangkep itu, kalau kalian bisa sudah menangkap makna itu, berarti mengambil gambar ini sudah sukses untuk mengambil gambarnya. Jadi sesuaikan tujuan kalian mengambil gambar dengan komposisi yang ingin kalian adakan di gambar kalian. Nah, terus kalian pernah nggak sih ambil gambar kok gambarnya gelap, suaranya jelek, atau gambarnya goyang-goyang? Nah, itu kalian mungkin belum kenalan sama yang namanya gear buat video. Nah, di sini bakal ada beberapa gear yang dapat membantu kalian sehingga video kalian bakal jauh lebih bagus. Nah, yang pertama ada mic eksternal. Mungkin di kamera sendiri itu ada mic sendiri ya untuk rekaman sehingga udah ada suaranya. Nah, buat apa mic eksternal terus? Nah, bedanya adalah mic eksternal ini punya kualitas yang jauh lebih baik untuk menangkap suara dan bahkan bisa mengurangi noise. Apa itu noise? Jadi noise itu kalau misalnya kalian lagi di suatu ruangan, terus kalian dengar suara orang jalan, suara orang ngomong di ruangan sebelah, itu namanya noise. Jadi suara-suara kecil, suara-suara yang tidak diinginkan pada video. Jadi dengan menggunakan ini kalian bisa mengurangi noise tersebut. Nah,
Kemudian ada tripod, ya itu di mana kalian bisa naruh kamera kalian sehingga kalian nggak perlu pegang atau nahan selama berdetik-detik. Ini adalah salah satu cara biar kalian dapat gambar yang nggak goyang apabila kalian merekam. Tapi eh, tripod biasanya digunakan untuk mengambil video yang statis, video yang diam. Misalnya kalian ngambil gambar pemandangan, ngambil gambar matahari gitu, kan diam. Itu kalian pakai tripod. Tripod bisa digunakan untuk geser kanan kiri juga ya. Jadi sedikit sedikit halus, tapi tetap bisa dibilang kurang. Nah, kalau misalnya kalian mau yang gampang bergerak-gerak itu bisa kalian gunakan gimbal. Nah, gimbal ini itu pakai motor gitu ya. Jadi ada penyeimbangnya sekaligus ada sudut-sudut dari benda tersebut yang bisa kalian manfaatkan. Jadi dia tuh bisa gerak secara tiga arah. Jadi bisa atas bawah, kanan kiri, atau misalnya bisa muter kayak di contoh video kayak ini. Nah, gimbal ini sangat bagus kalau kalian mengambil gambar yang bergerak atau kalian bahkan yang bergerak. Nah, biar nggak biar nggak biar gambar yang bisa halus, biar gambar yang bisa nggak goyang, itu kalian pakai stabilizer yang ini. Beberapa gimbal juga punya tripod bahkan ya, seperti yang digambar contoh gambar. Bahkan di gimbal juga udah ada tripod, jadi sangat menguntungkan jika kalian membeli gimbal. Tapi kalau misalnya kalian bekerja dengan tripod yang tinggi, itu beli lagi tripod yang lain. Nah, kemudian untuk bekerja di kondisi minim cahaya, itu kalian butuh cahaya. Nah, berarti kalian, oh iya, kalau di kamera kan ada flash ya, flash di flash untuk cahaya. Tapi flash itu cuma bisa buat foto, jadi dia cuma bisa menyalurkan cahaya secara singkat. Tapi kalau untuk video itu kalian bisa digunakan lampu LED. Nah, lampu LED ini udah diproduksi untuk kamera, kan tinggal dipasang terus pakai baterai gitu loh. Jadi kalian bisa bawa sama kameranya itu kemana-mana. Kemarin pas aku ekspedisi juga sempat kita pakai LED. Nah, ini contoh videonya. Kita bahkan bisa rekaman di bidang dua. Bayangin, dua yang nggak seperti itu kita bisa rekaman dengan LED. Di LED ini juga itu ada yang bisa buat statis atau diam, itu bisa bisa kalian gunakan untuk merekam studio. Ini biasanya untuk rekam seperti seperti orang yang berbicara seperti di gambar ini. Oke, sampai situ aja materi mengenal video dari aku. Mungkin ini banyak banget